No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle dove, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Got me hooked up to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? I would be lying, and I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Nah, di sini saya berperan sebagai moderator dalam acara bedah buku yang berjudul Akhir dari Tulisan Panjang. Dan di sini yang menjadi pemateri pada acara bedah buku yaitu Mas Bagus Sambudi selaku sastrawan yang berasal dari Mojokerto dan seorang penulis. Assalamualaikum Mas Bagus, apakah sudah tersambung? Sebentar ya, sebentar. Ini ada sedikit gangguan. Iya. Sambil dibenerin, lanjut aja. Minta tolong teman-teman yang jadi host untuk di-share screen buku digitalnya biar nanti Mas Bagus lebih mudah dalam membedah buku atau memberikan komentar.
Sambil menunggu, boleh Mas Bagus untuk sharing cerita atau memperkenalkan diri biar teman-teman kenal semua. Halo, halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Sudah bisa Mas? Sementara tanpa video dulu ya. Ini kok mendadak internet di rumah error. Ya, ini sambil menunggu share screen, Mas Bagus boleh memperkenalkan diri biar teman-teman juga kenal sama sharing berbagi cerita mengenai pengalaman menulis, kemudian menjadi sastrawan atau yang lain. Monggo. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di UNIM ya. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah mau mengundang saya untuk menjadi pemateri atau lebih apa ya, lebih umumnya sebagai teman untuk diskusi lah. Jadi eh, sebenarnya nggak cocok sih kalau saya disebut sebagai seorang sastrawan. Eh, Mungkin hanya orang yang hobi nulis, orang yang sempat serius menulis, cuman ya akhir-akhir ini ya semangat itu sedikit mengendor. Cuman ya berusaha untuk tetap istiqomah menulis. Ya itu saja sebenarnya yang bisa saya sampaikan tentang background saya. Hmm, oh iya, satu lagi, saya juga dulu sempat mengurus komunitas bersama Pak Fatoni ya di Mojosari waktu itu, komunitas Arek Japan. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang isinya mereka-mereka yang tertarik untuk menulis, tertarik untuk belajar menulis, dan punya kegelisahan untuk menulis. Nah, di situ saya belajar banyak bagaimana sih menulis yang baik dan benar itu gimana. Terus idealisme seorang penulis itu harus bagaimana gitu. Ya, mungkin itu saja sih perkenalan singkat di pagi hari ini. Eh, Sama sekali lagi saya minta maaf loh ya, nggak bisa share video. Soalnya kalau videonya ini saya nyalakan, ini langsung drop ini, sinyalnya ini. Jadi saya cuman hidupin mikrofon audio saja. Soalnya tadi sudah saya coba pakai video, langsung putus, langsung keluar. Halo, bagaimana?
Ya, Mas, sebentar. Masih proses untuk share screen buku digitalnya. Alhamdulillah akhirnya sudah bisa, Mas, untuk share screen-nya. Saya persilakan untuk membedah buku dari karya kami. Lah, iya, untuk share screen-nya bisa. Saya ini yang belum bisa ini videonya. Ini kenapa ini ya? Tiba-tiba WiFi di rumah ini kok mendadak error ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Untuk apa? Tanpa video mungkin jadi lebih enak soalnya nggak muak lihat wajah saya ya. Jadi apa? Langsung saja. Mungkin sebelum kita masuk ke bedah buku ya. Kemarin ketika saya baca itu ada beberapa catatan sebenarnya. Oh, sebelumnya ya. Ini sebelum apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan. Ini suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar sangat jelas. Oke. Jadi gini. eh Mungkin sebelum masuk ke pembahasan buku, eh, ada catatan penting kemarin yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Iya, nantilah waktu ada di sesi tanya jawab bisa kita bahas lebih dalam lagi. Jadi eh, pertanyaannya sih sederhana gitu. Waktu membaca judul buku ini kan akhir dari tulisan panjang gitu kan. Ya, kan. Waktu apa buku ini kemarin sampai e-booknya ya kalau nggak salah kemarin itu. Waktu e-booknya itu sampai ke saya, gitu. Saya sempat deg-degan. Wih, ini akhir dari tulisan panjang. Waduh, ini ketok ini bakal berapa ratus halaman atau berapa ribu halaman gitu. Nah, ketika saya buka loh, Pak Sami ini ternyata oh saya baru ngehnya ketika membaca pengantar dari Pak Fatoni bahwasanya ini adalah kumpulan dari satu pilihan karya terbaik yang ditulis oleh teman-teman yang ada di Unim yang konteksnya itu tugas. Jadi eh, terus dijadikan antologi bersama yang diambil karya terbaiknya gitu. Baru saya oh ternyata ini toh maksudnya dari akhir dari tulisan panjang itu. Ya. Karena awalnya tuh saya mikirnya loh nek iki akhirnya tulisannya arek-arek kok ono sing iki ning nggih awal tok gak ono mburi tok. Ini bukan ending dari sebuah cerita, malah ada yang kemarin saya baca itu kita awali dengan basmalah. Apakah ada ya sebuah ending cerita yang judulnya itu kita awali dengan basmalah kan ya nggak nyambung gitu loh. Ya. Tapi akhirnya ketemu titik temunya kan seperti itu. Lah pertanyaannya sekarang, ya, kenapa ya kenapa judulnya harus seperti itu? Nah, itu saja sih sebenarnya pertanyaan untuk untuk eh, teman-teman yang ada di Unim ya teman-teman penulis yang ada di Unim. Mungkin pertanyaannya itu ya untuk pemantik nanti waktu sesi diskusi. Kenapa memilih judul akhir dari sebuah tulisan panjang gitu. Tapi ini sama saya itu ya, saya buka catatan ya karena share screen-nya macet. Ini nggak tahu ya, ini share screen-nya macet di mana. Cuman saya langsung buka di device saya biar nanti enak. Jadi untuk
bedah buku kali ini mungkin saya awali sebelum ke pembahasan cerpen per cerpen atau cerita per cerita. Mungkin saya harus bercerita tentang pengalaman saya menulis. Bahwasanya menulis itu sejatinya memang sulit. Ya, diakui atau tidak, menulis itu mungkin ada yang bilang kan, orang-orang yang sok-sokan itu bilang menulis itu mudah. Iya, menulis itu mudah, nek nulis yang ngawur. Tapi diakui atau tidak, menulis itu sulit. Gitu. Untuk menjadikan sebuah karya itu proper sebagai sebuah tulisan, gitu. Apalagi cerita yang nantinya akan dilempar ke khalayak publik, menulis itu susah. Diakui atau tidak, menulis itu susah. Tapi apakah susah itu berarti tidak mungkin? Ya tidak dong. Ya. Ya. Sulit itu adalah sebuah tantangan menurut saya kali ini ya. Sulit itu justru tantangan ketika ketika ada kesulitan, jadi kita semakin terpacu gitu. Soalnya kan ya kalau lempeng-lempeng aja ya, akhirnya apa ya nek jarene wong Jawa iku tiboe nyepelekno, ngremehno. Jatuhnya itu meremehkan. Dan itu berbahaya sebenarnya. Justru lebih berbahaya bagi mereka-mereka yang di awal menganggap bahwa menulis itu mudah. Mereka menjadi sembrono. Ya. Jadi menganggap bahwa walau nulis itu mek ngene tok. Walah. Jadi akhirnya tulisan-tulisannya itu tidak ada progres pengembangan. Lah, sehubungan dengan karya teman-teman ini, sayangnya saya nggak ada yang ngirimi draft tulisan utuhnya sebelum dijadikan antologi ini. Jadi saya tahunya kan cuma satu cerita ini. Lah saya pinginnya itu kemarin sebenarnya itu secara keseluruhan, secara semua gitu. Jadi saya bisa baca progresnya teman-teman dari awal nulis. Soalnya kan saya tertarik waktu ketika baca pengantar dari Pak Fatoni, di mana di situ Pak Fatoni menjelaskan bahwasanya tugas yang diberikan ini tidak mulus jatuhnya. Jadi di awal itu sempat tertatih-tatih waktu progres pengerjaan tugasnya. Mbak yang share screen bisa rubah ini halamannya, geser ke yang pengantarnya Pak Fatoni. Jadi di situ ada kalimat bahwasanya yang ini, yang bagian akhir. Jadi di situ ada ungkapan dari Pak Fatoni yang mengatakan bahwasanya awalnya itu mereka ada yang memang sudah terbiasa menulis pasti semangat, tapi ada yang nggak pernah menulis terus dihadapkan pada kenyataan harus menyelesaikan sebuah tulisan itu kesulitan gitu. Ya. Tapi akhirnya hal itu terlampaui ketika deadline pengumpulan tulisan, akhirnya semua bisa mengumpulkan tulisan. Meskipun saya juga nggak tahu ya hasil yang dikumpulkan itu bagaimana. Tapi saya sampai saat ini saya penasaran sih progresnya. Karena bagaimanapun untuk menilai sebuah tulisan itu kita memang kita bisa menilai dari intrinsiknya ya, bisa menilai dari bagaimana sebuah cerita itu disampaikan. Yang fokusnya di intrinsik. Cuman untuk saat ini saya lebih tertarik dengan unsur-unsur ekstrinsiknya. Jadi bagaimana seorang yang sebut saja ya penulis itu benar-benar berproses, bagaimana proses menulisnya. Itu yang saya terus terang yang bikin saya penasaran. Karena diakui atau tidak, saya benar-benar punya banyak segudang pengalaman kalau istilah membimbing itu kok
kesannya terlalu muluk-muluk ya. Apa ya, mengawasi teman-teman yang belajar dari awal bagaimana progres menulis. Dan ada yang cepat banget, ada yang sehari 2 hari itu langsung paham sih. Ada yang sampai tahun-tahunan gitu. Ya gitu-gitu aja tulisannya gitu. Ya. Ya bukan berarti itu buruk ya. Cuman kalau bicara kasar ya, ya mungkin memang dia punya hobi menulis, cuman bakatnya tidak gitu. Nah, sehubungan dengan masalah bakat ini ya. Dulu awalnya saya mengira menulis itu bakat, benar-benar bakat awalnya. Ya. Sampai suatu ketika ya ada seorang teman yang bilang bahwasanya bakat itu bisa dikejar, bakat itu bisa dilatih. Ya. Tergantung dari bagaimana orang itu punya kemauan untuk melatih hal tersebut. Nah, terbukti si sahabat saya ini, si teman saya itu beberapa kali membuat saya terkagum-kagum ya, ya dengan progresnya apa. Saya kembali harus menghindari kata membimbing, menemani teman-teman yang berproses menulis, dan akhirnya memang jadi benar-benar, meskipun ya kita bisa berdebat panjang lebar lah soal jadi penulis itu penulis kaliber nasional atau apa, tapi paling tidak teman saya itu bisa loh mulai dari benar-benar orang yang nggak tahu apa itu menulis itu sampai sampai bisa bikin tulisan. Ya meskipun nggak semuanya 100% tulisannya bagus, tapi paling tidak kan tahu ya. Lah, teman yang saya bahas ini adalah dosen teman-teman, yaitu Pak Fatoni. Jadi beliau itu cukup apa ya, cukup menginspirasi dalam dunia kepenulisan, terutama di area Mojokerto. Beliau terbukti banyak memberi insight-insight kepenulisan yang umumnya itu tidak ada di Mojokerto. Jadi kegiatan-kegiatan kepenulisan di Mojokerto kan monoton ya, kayak ya seperti apa ya, kegiatan kepenulisan yang ada di daerah pada umumnya lah gitu. Ya terkesan ada tapi nggak ada gitu. Mungkin meminjam istilahnya salah seorang teman itu Yahudi lah gitu. Seperti apa, ono tapi gak ono tapi kok yo ono gitu, macam itu lah. Si Pak Fat ini kan terbukti kan ya, salah satunya dengan progres buku teman-teman yang ada di sini, progres buku kalian ini kan ya. Ya saya nggak mengira saja ya teman-teman yang ada di UNEM itu bisa menerbitkan buku apapun lah gitu. Moro-moro ono yaitu buku sing apa, sing garapan arek UNEM. Dan apa, buku ini bukan buku-buku sing ya, meskipun konteksnya ini buku tugas ya, buku yang diciptakan lewat apa, dorongan tugas, tapi paling tidak ada dan tercipta. Itu tipping point yang menurut saya cukup apa ya, cukup berhasil untuk kelas-kelas Mojokerto. Lalu kita ke topik biar nggak terlalu bertele-tele. Jadi untuk pembahasan di sini mungkin bisa saya rangkum ya. Jadi nggak spesifik harus saya bahas satu persatu, karena coraknya itu hampir sama. Nah, ini mulai sedikit teoritis, jadi apabila teman-teman berkenan untuk mencatat, silakan dicatat. Jadi gini, teoritis, catatannya ya, ini teoritis dalam hal kepenulisan. Jadi konteksnya itu, teoritis dalam konteks kepenulisan. Tentu kepenulisan yang bagaimana, kalau kita berbicara soal bentuk, pasti
banyak perdebatan, makanya harus kita spesifikkan lagi bahwasanya ini spesifik dalam konteks kepenulisan dan dikhususkan bagi mereka-mereka yang tertarik untuk menulis. Jadi gitu. Kita bahas dari bentuk. Dari beberapa tulisan yang ada di sini, ada 17 kalau nggak salah ya. Itu 17 atau 16? Mbak, halo? 16. Oke. Jadi dari 16 tulisan yang ada di antologi buku ini, bisa dikatakan bahwasanya terdapat corak yang sangat tegas, yaitu penulis menghadirkan sebuah cerita dengan cara mendongeng. Jadi cerita itu tidak pembaca itu posisinya itu seperti seseorang yang didongeng, ya. Jadi bukan seseorang yang diajak, ayo tak duduno ceritaku iku ya apa. Tidak seperti itu. Tapi semacam mungkin karena hari ini hari Jumat ya. Mungkin konotasinya lebih mirip gini. Seperti seorang pengkhotbah yang posisinya berada jauh di atas, di depan. Jadi posisinya seperti itu, preposisinya seperti itu. Jadi preposisi pencerita dengan pembaca itu ada gap yang lumayan cukup jauh. Dan itu terlihat di semua jenis di seluruh bagian cerita-cerita yang apakah itu salah? Tidak sih sebenarnya. Soalnya ada gaya-gaya cerita yang memang seperti itu. Cuman untuk tahun-tahun ke sini ya, tahun-tahun terbaru, hal-hal semacam itu berusaha untuk ditinggalkan oleh seorang penulis yang ingin dekat dengan pembaca. Mungkin contoh yang paling yang paling fenomenal itu karya-karya penulis-penulis muda era 90-an. Jadi penulis muda era 90-an itu gaya berceritanya itu tidak berkhotbah lagi. Jadi gaya berceritanya itu ditunjukkan gitu. Jadi seperti ingin, anggap saja gini ya, kayak kalau kita waktu kecil menulis cerita liburan itu. Pada hari Minggu saya pergi ke rumah nenek. Nenek rumahnya ada di sini. Nenek waktu saya temui kan kayak seperti itu. Lah, gaya-gaya semacam ini tuh mungkin gaya-gaya yang mendekati khotbah. Jadi pembaca itu posisinya itu dikasih tahu terus, dijejali cerita-cerita. Lah, untuk yang semakin ke sini itu gaya-gaya cerita itu lebih ke arah mengajak gitu. Menunjukkan. Jadi mungkin awalan ceritanya itu sudah beda, kayak mungkin dengan tema yang sama, kayak tadi liburan ke rumah nenek gitu. Contohnya mungkin seperti ini. Tahukah kamu bahwa di bawah gunung itu ada sebuah rumah kecil berwarna ungu, berkebun sayur di depan rumah, gitu-gitu, menunjukkan latar tempatnya. Baru dikasih tahu bahwa itu rumah nenekku. Jadi pembaca itu diajak ikut untuk melihat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penulis.
Dan hal ini tuh membuat kegiatan membaca itu menjadi menyenangkan, menjadi sebuah hal, ya gini aja lah, ya. Teman-teman pasti tahu ya rasanya dikhotbahi itu gimana sih, ya, rasanya diceramai gitu. Mungkin saya perhalus lah, didongengi untuk membosankan. Kita lebih senang diajak. Ayo mengalami sebuah peristiwa. Mari kita mengalami sebuah fenomena-fenomena. Mungkin kita geser aja kalau kita bedah. Terserah karya siapa terserah. Silakan digeser yang di share screen. Nanti kita lihat apa sih yang saya maksud dengan mendongeng atau mengajak pembaca untuk turut serta. Biar tahu maksud saya ini gimana sih. Terserah Mbak, silakan dipilihkan. Nah, kayak gini aja. Yang ini ya. Eh loh, karya Ragil. Halo Ragil. Halo, halo, halo. Halo, Kebetulan, Mas. kebetulan saya pernah bertemu ya dengan Ragil, jadi saya kenal. Eh Kayak gini aja, di tulisannya Ragil ini. Kita langsung fokus ke paragraf kedua. Ya. Menulis adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus membawa berjuta manfaat. Dengan menulis, kita bisa... Ini kan kesannya kayak tutur-tutur gitu kan. Kayak khotbah gitu. Ya. Kita ini yang baik, ini yang itu, ini yang itu. Kan seperti itu. Lah, mungkin kalau contohnya, kalau itu tadi, mungkin kalimat sederhananya gini, dalam ada salah satu buku yang menarik ya, buku yang ini buku untuk menulis, jadi buku kiat menulis, jadi ditulis oleh A.S. Laksana, gitu. Bisa dicatat namanya, nanti bisa dicari bukunya. Jadi bukunya itu berjudul Creative Writing. Di situ ada salah satu kiat yang sangat menarik, yaitu show, don't tell. Jadi kalimatnya itu seperti tunjukkan, jangan diceritakan. Apapun itu. Jadi pencerita yang baik itu cenderung menunjukkan, bukan menceritakan. Jadi kalimat-kalimat yang baik menurut A.S. Laksana, dan saya percayai juga ya tentunya, itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan. Jadi gampangnya itu ketika saya ikuti kiat-kiat itu, saya menemukan sebuah rumus baru, bahwasanya ya sama sih rumusnya dari rumus itu tadi ya, show, don't tell. Jadi saya perdalam lagi menjadi ubah kata, pilihan kata yang kita pakai dari kata sifat menjadi kata kerja. Paham? Tahu kata sifat kan? Ya. Nah, itu kita ubah menjadi kata kerja. Kayak saya sedih, itu kan kata sifat. Lah, itu kita rubah menjadi kata kerja. Jadi hal-hal semacam itulah. Jadi ada banyak kiat sih dalam creative writing. Jadi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan menulis itu bisa nanti cari referensi buku tersebut untuk mengembangkan diri lah, gampang-gampangan nih. Ya.
Jadi untuk improve apa kemampuan menulisnya lagi itu bisa. Dan nggak usah khawatir, bukunya itu benar-benar akurat. Ada banyak buku-buku tips dan trik menulis. Ada banyak sekali buku-buku semacam itu. Ya. Cuman dari sekian banyak buku-buku yang saya baca itu tidak sebaik buku itu. Ya. Saya bisa menyarankan seperti ini soalnya dari beberapa jenis buku teknik-teknik menulis itu. Buku yang paling mudah menjelaskan bagaimana. Jadi nanti teman-teman bisa baca-baca lah gitu. Dan enaknya buku ini ada e-booknya gratis. Jadi bisa mencari di internet. Jadi itu. Ya nggak tahu ya. Dulu waktu promo, jadi kan dulu pernah ada kelas menulis. Jadi AS Laksana itu bikin kelas menulis, terus materi tulisannya yang mau dijadikan buku kreatif writing itu dibagi gratis. Jadi saya dapat filenya itu ya waktu ngikuti promonya itu. Oke, dalam hal bentuk. Terus kembali ke apa ya? Mungkin ini nanti bergulirnya ke arah diskusi. Jadi gini, saya tahulah teman-teman ini mungkin akan kesulitan dalam prosesnya ketika menulis sebuah karya yang sedikit lebih panjang dari ini ya. Mungkin akan kesulitan. Tapi pertanyaan saya, apakah cukup tulisan ya mohon maaf ya sebelumnya sependek ini menceritakan sebuah unek-unek yang ada di pikiran kalian, ada di pikiran teman-teman ya, dengan utuh? Itu pertanyaannya. Cukup nggak bentuk seringkas ini? Soalnya bagi saya ini masih banyak sekali loh ini lubang-lubang kayak gini aja. Terus anggap kita masih membahas tulisannya Rachel ini ya. Rachel kan tadi bilang bahwasanya saya jelaskan pakai bahasa Jawa saja ya, cek iku. Enak wong-wong sing wis nulis ono wadahe, ada yang membimbing, ada yang ngono. Lah aku kan ijen ngene. Terus lapo? Setelah itu apa gitu. Mungkin kegelisahan itu manfaat bagi ini pembaca kan ya. Membaca tulisan ini ingin mendapatkan sebuah insight baru. Ya. Minimal itu ingin tahu pengalaman kesulitan menulisnya itu di mana. Kalau kita bahas tulisan ini ya, cerita yang ada di dalam tulisan ini. Jadi paling tidak itu kan orang-orang itu bertanya-tanya, kesulitan-kesulitan yang dikemukakan ini terus eksekusinya bagaimana? Larinya bagaimana? Jatuhnya bagaimana? Apa saja dari masalah-masalah yang dihadapi ini? Kan ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ketika seorang membaca tulisan. Jadi ketika insight itu tidak didapatkan, pasti kan pembaca akan bertanya-tanya, loh, nah terus apa aku baca tulisan iki ngono? Mungkin kayak semacam itulah. Oke, mungkin ini terdengar cukup muluk ya, terdengar cukup jauh dari tujuan awalnya, karena sekali lagi saya tahu bahwasanya tujuan awal dari buku ini mungkin agar teman-teman menyelesaikan tugas gitu saja. Tapi ya mosok mek ikut dorek. Ya kan bisa scale up kan, bisa lebih gitu. Nggak sekedar itu saja. Ya.
Lalu nanti ada pertanyaan lagi. Wong ngene wis ora kok, Mas. Ngene wis pegel, ngene wis iku ngono. Mosok ditambahi maneh ngono. Ya. Yo yo nggak apa-apa sih, cuman kan yo eman ketika kalian sudah mengeluarkan tenaga sebegitu banyaknya, biaya sebegitu banyaknya, dan hasilnya nggak maksimal, itu kan ya eman. Dari perspektif saya itu eman. Cuman karena ini sudah terjadi seperti ini, yo wis iki gak apa-apa. Ini jadikan pengalaman ini sebagai milestone, jadikan pengalaman ini sebagai pengalaman yang nanti ke depannya akan menumbuhkan kalian. Dan catatan pentingnya selain dua catatan tadi yang perlu saya bahas itu adalah minimal ya teman-teman yang ada di Unim yang entah nantinya itu menjadi tenaga pendidik, entah nantinya itu kerja di mana, entah nantinya mau jadi apa, itu bisa menjelaskan bahwasanya menulis itu seperti ini. Jadi itu yang apa? Yang poin penting sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Pak Fatoni dengan tugas menulis ini. Tapi ini sok-sokan saya saja yang menebak ya. Aslinya ya apa aku gak tahu, cuman eh, saya merasanya hal seperti itu yang dijadikan apa tolak ukur beliau dalam memberikan tugas kepada teman-teman yang ada di UNIM. Bahwasanya nanti ketika anggap saja ya teman-teman nanti menjadi seorang apa ya yang keren ya. Anggap aja lah menjadi seorang bupati gitu. Lah, dari pengalaman menulis ini, ya, teman-teman tahu bahwasanya, oh apa ya kurangi, nek kepingin meningkatkan apa minat baca, kepingin meningkatkan kesusastraan di daerah yang dipimpin, itu masalahnya apa? Itu langsung jojo. Bagaimana sih bercerita yang baik? Gitu. Paling nggak tahu. Soalnya diakui atau tidak budaya baca, lah ini rotok meluas akhir topiknya budaya membaca di apa di negara tercinta kita ini itu apa ya ya saya menghindari menyebut jongkok lah ya jadi budaya baca kita itu rendah ya minim lah ya kalau nggak percaya silakan itu nggak usah jauh-jauh ya dalam 1 tahun ya, berapa sih buku yang teman-teman baca itu aja lah tolak ukurnya terus bandingkan bandingkan ya dengan buku-buku yang wajib kalian baca. Jangan bandingkan dengan negara-negara maju, itu terlalu muluk-muluk malah. Bandingkan dengan buku wajib yang kalian harus baca. Ya, waktu di dunia pendidikan ya. Kayak anggap saja gini, waktu sekolah kalian dalam 1 tahun harus membaca minimal 15 buku lah, buku paket. Ya. Lah, waktu itu kan wajib ya. Lah yang nggak wajib ini yang paling penting. Ya, teman-teman kan paling baca 1 atau 2 judul buku kan dalam 1 tahun. Ya, itu aja wabi sebenarnya. Jadi ya diakui atau tidak minat baca kita rendah. Lah itu imbasnya ke menulis. Jadi teman-teman itu apa ya berjarak dengan proses menulis karena memang dari awal budaya bacanya itu nggak kuat. Seandainya budaya bacanya kuat, saya berani jamin bahwasanya untuk menulis itu pasti lebih mudah karena sudah terbiasa dengan pilihan kata, terbiasa dengan bagaimana menyusun kalimat, bagaimana mengungkapkan gagasan. Ya, hal-hal seperti itulah. Terus ini sudah jam 10:30, jadi bagaimana moderator? Kemarin format acaranya bagaimana?
Halo, 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 halo. Sudah terlihat. Ini wajah saya sudah terlihat ini. Sudah, ini kalau sudah acara sesi berikutnya sudah Ya, po. Enakan ketok apa enakan enggak? Enakan enggak ya? ini sesi bedah bukunya sudah selesai atau belum? Kalau sudah, nanti saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagaimana? Gak tahu, Bang. Bagaimana? Mohon maaf ya. Saya ketahuan merokok ya. Mohon maaf ya. Bagaimana Mas? Ini sesi bedah bukunya sudah selesai atau belum? Kalau sudah, nanti langsung saya buka sesi tanya jawab. Ngalir aja, Mbak. Langsung ngalir. Jadi gini, kita diskusi aja, enggak itu. Langsung kalau ada yang mau bertanya silakan kirim pertanyaan ke moderator lewat chat bisa, lewat apa? Langsung bisa biar ditulis nanti disampaikan gitu aja. Oke, siap. Baik, saya persilakan untuk audiens apabila ada pertanyaan mengenai eh, materi yang telah disampaikan, silakan. Sing takok oleh chat lah. Bisa kirim tulis chat di bawah. Bisa tulis di sini nanti saya baca. Nek ngono. Ngono ae, gak apa-apa. Nah, saya awali ya di chat. Halo. Jadi kalau mau bertanya di situ bisa. Nah, sambil nunggu teman-teman bertanya, mungkin kita bisa ngobrol balik lagi ya, menyoal buku tadi ya. Soalnya masih banyak sebenarnya yang bisa disampaikan dari buku ini. Seperti gini, Mbak, nanti kalau ada yang tanya silakan hentikan saya ya, biar nggak ngomong kepanjangan. Jadi gini, yang saya omongkan tadi kan mungkin sedikit apa ya, sedikit persoalan teknis dalam menulisnya. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah di layoutnya. Ini yang layout siapa ini? Kok enggak. Ini saya curiga ini dengan apa penggalan-penggalan apa ya cuplikan di akhir setiap cerita itu. Itu ngambil dari mana? Kenapa enggak ngambil dari tulisannya aja? Jadi ide pokoknya taruh di bawah gitu. Kayak nggak ketemu gitu loh. Jadi ya ketemu secara tema ketemu, cuman saya kan nggak tahu ini loh iki tulisan teko sopo iki ngono. Tulisannya sopo iki kok merem-merem dicomot ae gak apa-apa ta. Gak bahaya ta. Begitu. Itu mungkin pertanyaannya ya kok. Lah saiki ayo bahas lebihnya. Mungkin eh nggak tahu ya ini ya seberapa banyak kerja editor.
dalam melakukan perombakan bentuk tulisan aslinya. Lah, iki ono sing takok. Ada saran untuk mengganti kata sifat ke dalam kata kerja. Lalu bagaimanakah cara penggantian kata sifat tersebut agar dalam suatu tulisan itu bisa lebih menarik? Ya diganti aja, langsung tak jawab aja, langsung tak respon. Ya langsung diganti aja, kayak itu tadi loh. Eh, eh, ayo sebutkan satu kata sifat lah. Sebutkan satu kata. Iya, silakan menyebutkan satu kata sifat. Kita ubah bareng-bareng. Bagaimana menyusun bahasa yang baik dalam menulis? Bahasa yang baik dalam menulis, iki konteksnya cerita ya, itu adalah bahasa yang efektif. Jadi nggak bertele-tele, to the point, ya, ringkas. Lah, ada rumusnya. Saya pakai rumus ini karena begitu banyak buku. Tulisan yang, bukan tulisan, kalimat yang menarik, itu cenderung kalimat-kalimat jumlahnya tidak lebih dari 10 kata. Jadi maksimal 10 kata. Lah berhubung iki jono tulisannya ragil ya, kita lihat saja, kita hitung saja. Kita cari kalimat sing tuwowo. Ya, pasti baca gak enak. Aku mulai mencari teman-teman dan komunitas yang bisa mendukung hobiku dan berjuang bersama. Iki piro jiro, lupat, monem, tu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14. Mungkin contoh contoh kalimat efektifnya. Akhirnya aku mulai mencari titik. Jadi langsung kelihatan actionnya gitu. Ya. Baru dilanjutkan. Adakah komunitas yang bisa mendukung hobiku? Jadi kalimat berikutnya itu masih kan ini dijadikan satu kan ya. Akhirnya aku mulai mencari teman-teman dan komunitas yang bisa mendukung hobiku dan berjuang bersama. Ini kan dijadikan satu. Kenapa nggak dipisah saja? Gitu. Kan nanti kalimatnya itu lebih efektif. Kalimatnya lebih efektif dan yang paling penting iki sing ketika kita membaca meskipun tidak ada meskipun tidak ada intonasi atau tidak dilafalkan, tapi otak kita bekerja seperti kita melafalkan. Apa hubungannya dengan 10 kata tadi? Ketika kita membaca, kita punya jeda nafas. Lah, jeda nafas yang umum itu 10 kata. Kalau nggak lebih dari itu, kita pasti sedikit menahan nafas lebih. Lah, usaha gitu loh. Ada perasaan enak isi gitu. Dan itu secara alam bawah sadar. Jadi teman-teman nggak ada kok, tapi maaf ya, saya lupa ini judulnya. Ada seorang penulis eksperimental yang menulisnya itu satu kalimat itu cuma 4 kata. Jadi dalam satu tulisan itu kalimatnya itu tidak boleh lebih dari 4 kata. Sulit, pasti sulit. Soalnya kan ya 4 kata gitu. Kalau kita mau menceritakan sesuatu hal yang memang butuh panjang, itu pasti bingung untuk meringkasnya. Meringkas dan efektif ya. Saya bilang, saya ingin pergi ke WC gitu. Saya ingin pergi ke WC, ada 5 kata. Ada 5 kata. Ya. Untuk meringkas, saya ke WC gitu. Lah, nanti kan kesannya kok cepet sih gitu. Ya. Tapi si penulis ini terbukti berhasil, kalimatnya jadi efektif. Ya. Dan kita bacanya pun jadi enak. Ya. Nah, nanti di situ ada satu lagi
teknik yang ingin saya bagi dengan teman-teman, jangan edit, wis, toh edit toh. Tulisan saya sampai mari baru diedit. Ojo di bareng. Iku kecenderungan yang sering. Iku kayak kok teko apa iku jenenge teko iki nih. Kita kembali ke tulisannya Ragil. Akhirnya aku berselancar di benda pipih nan canggih yang ada di genggamanku. Nah, lapo gak ditulis smartphone, lapo gak ditulis HP, langsung. Lapo kadek benda canggih, pipih nan canggih, bak pipih bakak canggih, bak gede, ya. Mau urus, yang penting kan HP. Ingat. Lapo sih kadek ditambahi pipih nan canggih yang ada di genggamanku. Ya. Padanan kata untuk saat ini semakin banyak. Ada telepon, ada gawai, ada smartphone, ada ponsel. Banyak. Kenapa harus benda pipih nan canggih? Ya. Apakah memang dengan menggunakan penyebutan itu ada maksud yang ingin dicapai? Bisa jadi. Ya. Tapi kelihatannya enggak sih, ini mek gaya-gayaan. Soalnya gini, ada satu novel eksperimental karya Nukila Ahmad. Itu apa ya? Menarik. Jadi dalam buku itu tuh banyak eksperimental untuk mencapaikan sebuah gagasan itu sangat sangat menarik. Jadi gini, saya mencoba untuk mengingat-ingat ya. Mungkin kalimatnya nanti banyak yang tiru. Jadi kalau nanti tidak tepat ya saya mohon maaf. Soalnya ini berdasarkan ingatan. Jadi saya nggak mungkin itu. Masa tak tinggal cukup bukunya sih. Jadi dalam Cala-Ibi itu ada itu. Jadi gini kalimatnya. Aku melihat nenekku berbaring setengah kelabu dengan foto abu-abu tak bernyawa, tak bernafas gitu. Jadi untuk menggambarkan bahwa neneknya itu sudah meninggal, itu kalimatnya itu panjang, berbelit tapi menarik. Jadi nggak langsung nenekku telah mati, nenekku telah meninggal, nenekku telah menghembuskan nafas terakhir, nggak gitu. Jadi kalimatnya itu eksperimental. Nah, ini nggak sama dengan eksperimentalnya Ragil ya. Akhirnya aku berselancar di benda pimpinan canggih yang ada di genggamanku gitu. Jadi beda. Cuman ya saya acungi jempol lah sudah berani nulis kayak gini. Eksperimen bahasa. Jadi ada poin pentingnya juga sih hal-hal semacam ini. Jadi kita tahu bahwasanya ada bahasa yang efektif, ada kata yang efektif, ada kalimat yang efektif. Mana nantinya yang akan kita pakai itu sesuai dengan pengalaman proses kepenulisan kita. Terus lanjut, bagaimana mengatasi dalam proses menulis yang kekurangan ide dan imajinasi? Oke, ini pertanyaan umum ini. Berikutnya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiatnya suatu buku agar sukses diminati dan dibaca oleh banyak orang setelah terbit? Apakah terbit dan lupakan atau terbit lalu dipelihara? Bagaimana cara memeliharanya? Wah, ini pertanyaannya pattern ini. Jadi gini, mungkin kalimat sederhananya gini. Ketika karya kalian nanti itu baik, pasti suatu saat akan nggak perlu kita rawat, pasti suatu saat nanti akan menemukan tempatnya sendiri untuk pamor. Kayak banyak sih gitu. Kayak gini aja lah.
Aduh, aku lali rek jenenge rek. Gini, kayak Hairil. Kita bahas Indonesia aja ya, cek gampang. Kayak Hairil. Hairil dulu itu waktu semasa hidupnya, karya-karyanya itu apa ya, terkenal ngawur, terkenal acak-acakan. Jadi nggak terkenal kayak sekarang yang disebut Pujaga Pembaharu dan lain sebagainya, enggak. Pada proses awalnya itu Khairil disebut sebagai penulis yang gagal, penulis yang nggak bisa nulis. Tapi ketika karya-karyanya disimpan dengan baik oleh salah satu orang, terus karya itu dibaca ulang, terus karya itu dimaknai ulang, ternyata kok karyanya memang bagus gitu. Sehingga ketika seiring berjalannya waktu, bahkan ketika saat karya-karyanya mulai terkenal, itu sudah nggak ada. Jadi karya itu melebihi apa ya, melebihi usia hidupnya. Dan ini juga corak yang banyak apa ya, banyak dialami oleh penulis-penulis terkenal di dunia, bahwasanya nggak perlulah kita fokus merawat tulisan kita. Oke lah nih kepingin ngeramut tulisan juga apa-apa sih, bukan berarti nggak usah diramut. Cuman kalian fokus ke nulisnya saja, jadi fokus memperbaiki karyanya saja. Jadi untuk selebihnya ya, kalau karya kalian memang benar-benar bagus dan diakui oleh zaman, yuk pasti akan menemukan tempatnya sendiri kok. Jadi nggak usah bingung apa aku ngeramut kayak. Dan itu yang saya percaya ya. Meskipun ya lah teknik-teknik lainnya gitu. Nanti bisa ngobrol sama Pak Fatoni lah. Pak Fatoni lebih progresif untuk hal-hal semacam itu. Saya masih terjebak dengan idealisme kepenulisan seorang penulis, bahwasanya urusan payu ambek enggak, itu urusan apa? Duduk urusanku gitu loh. Bukan urusan saya sebagai penulis. Urusan saya sebagai penulis atau kreator tulisan, autor, tugas kita adalah membuat karya sebaik mungkin. Jadi fokusnya itu di situ. Jadi bukan ngurus karyanya itu gimana, enggak. Jadi skupnya gitu. Lah nek Pak Fatoni kok ero lah nek dijak ngobrol ngono pasti beliau lebih proper lah. Soalnya nek aku di ngobrol ngene iki rada angel ya angel sih, tapi yo emang idealisku apa masih percaya bahwasanya tugas seorang penulis itu bukan bukan mengurusi karya dalam tanda petik ketika sudah jadi, tapi mengurusi karya ketika masih ada di tangan dia, ketika berproses menulis. Lalu kembali ke bagaimana mengatasi proses menulis yang kekurangan ide. Mbak, Pak, itu ya cerita apa ya? Ada seorang penulis terkenal, kita sebutlah namanya, tapi lu Ernest Hemingway, borong, ya. Itu dilakukan ketika gabut, maksudnya ketika nggak ada ide. Menulis apapun yang ada di sekitar dia. Jadi bisa makan, menulis, mendapatkan ide. Enggak ide nulis ngenteni ide, yo nek ono, nek ono kan nulis lah kan gitu. Jadi gini, menulis itu adalah soft skill, kepiawaian dalam menyusun kata dan mengungkapkan gagasan. Jadi ketika ide nggak ada, bahkan hal-hal yang menurut orang-orang itu bukan ide, itu bisa menjadi ide. Ada, aku lah lihat tulisannya siapa itu, si Raja Tunda itu. Ada kok seorang penulis dan tulisannya api, Senggara itu, menjelaskan menceritakan tentang seseorang yang menunda-nunda proses menulis. Jadi judulnya itu si Raja Tunda. Bisa dicari, ono kok nang internet. Si Raja Tunda, apik ceritanya.
Jadi menceritakan tentang seorang penulis sing wis menyiapkan waktu untuk menulis, gak duwe ide. Siapa yang hobi SpongeBob? Hobi lihat SpongeBob? Ada itu, ada. Di salah satu sini SpongeBob sing SpongeBob kepingin nulis akhirnya nulis mek iku tok iku lho. Iya, sama kayak itu yang diceritakan. Ya, cuman ini lebih awal dari lebih dahulu daripada SpongeBob. Wis, mari mongon sing takok maneh. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyusun sebuah kejadian secara logis pada sebuah peristiwa agar plotnya lebih menarik? Eh, Gini Mas. Iya, iki Mas tambah, iki Mas takok. Wis sembolah ya aku. Gini Bos. Nah, gini Bos, ya. Jadi perlu kita samakan dulu persepsi logis di sini. Soalnya dalam sebuah cerita itu ada logikanya sendiri yang terlepas dari logika normal. Ketika Dan itu nggak bisa dicampur ya. Logika cerita sama logika kenyataan itu nggak bisa dicampur. Logika kenyataan kayak iki Fatimah Zahra iki meretas kenangan. Bagaimana sih cara meretas kenangan itu? Logikanya ya. Sedangkan yang bisa diretas kan ya hal-hal sing ono jalure. Sedangkan kan kenangan kan nggak ada jalurnya gitu, nggak ada jalur realnya. Kayak meretas benang layang gitu kan. Benangi layangan, itu iso diretas. Maksudnya iso dibandati situ-situ. Mari ngono meretas web itu bisa, tapi meretas kenangan kan menyusuri kembali kenangan demi kenangan. Ya, itu kan koyo logika itu terlalu ada, tapi iso dadi cerita. Hal-hal semacam itu. Itu logika cerita dengan logika kenyataan itu punya konteks yang berbeda. Iso podo, tapi biasanya itu logika kenyataan mengikuti logika cerita, nggak dibalik. Tidak setiap persoalan sing di kenyataan baik, ketika kita nyatakan kita jadikan kenyataan logika cerita, itu menjadi baik pula. Tidak serta merta seperti itu. Jadi ada loh. Nah, untuk memahami ini, iki suwe iki jelasno nih logika cerita. Yang paling penting adalah logika cerita itu runut. Gini saja. Eh ketika sopo yo? Ketika seorang penulis, ya, ketika seorang penulis dari awal menggunakan kata saya, terus di tengah ada kata aku, meskipun sama, itu logikanya sudah menclet. Wis, gampang. Kayak ngomong ini, dia, saya, siapa yang bicara, transisi antara siapa yang berbicara, siapa yang mengungkapkan, siapa yang mendengar, itu punya logikanya sendiri. Hal-hal semacam ini biasanya itu nggak diperhatikan. Sehingga meskipun ceritanya itu logis, tapi ketika ada ketika ada di cerita itu menjadi gak menarik. Lah urusan dengan plot itu sebenarnya nggak ada persoalan dengan logika. Soalnya kan plot itu masalahnya alur, Mas. Iya bener Mas, saya Mas kok. Ya wis anggap aja Mas. Jadi eh, plot itu urusannya dengan alur gitu. Ya memang ada lah sangkut pautnya dengan logika. Cuman dalam logika cerita itu peran plot itu cukup jauh daripada logika cerita. Karena nanti plot itu malah urusannya dengan alur itu urusannya nanti dengan gagasan ceritanya. Jadi punya gagasan apa yang ingin disampaikan, itu kita pakai plot yang bagaimana. Itu malah lebih dekat. Wis. Wow. Iki mana? Mas, apakah setuju bahwa modal paling utama dari seorang penulis bukanlah writing skill, melainkan point of view? Jika iya, tidak, apa alasannya? Terima kasih, Mas. Setuju gak setuju? Tapi point of view tanpa dibarengi dengan writing skill
Iku koyokane ya muspro sih Yohan. Jadi gini, anggap saja ya, kita punya point of view yang baik, ya Bu. Kita punya sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Otomatis tulisan kita akan menarik, ya Bu. Soalnya kan ngomong biasa gini aja. Ada sadar nggak bahwasanya foto yang diambil dengan drone itu jauh lebih menarik daripada foto yang diambil dengan kamera biasa. Alasannya point of view. Drone bisa mengambil sudut pandang sehingga bisa dipandang oleh mata kita. Makanya hasilnya masih menarik. Meskipun dengan drone kita mutus sembarang kali, kita merekam sembarang. Jadi ini kayak lebih mewah, lebih apa ya, lebih lah sama kayak gitu. Tapi permasalahannya nanti ya kalau writing skillnya acak-acakan, bisa nggak deliver mengirimkan point of view yang baik tadi menjadi sebuah karya yang baik pula. Kan gitu. Jadi muspro. Jadi writing skill itu penting, point of view ya penting. Tapi nek wis duwe bekal point of view, mungkin writing skill itu cukup rata-rata. Jadi butuh kemampuan menulis cukup rata-rata. Gitu. Ono wong sing skill nulisnya wapi, tapi point of view-ne iku ya iso menang, ya. Soalnya skill menulisnya luar biasa. Wis tak balik nang iku mang. Teman-teman baca karya-karya AS Laksana. Ya. Wake kok karya-karya wong sing apik, ya ku. Teknik menulis writing apa? Apa sih aku lali aku. Creative writing. Nah, judulnya CW, creative writing. Jadi selain giat-giat menulis, teman-teman nanti juga bisa melihat karya-karya beliau sing wis dadi tulisan iki apa. Apik kok tulisannya. Jadi tulisannya ngalir, ngalun. Bukan tulisan sing dari awal memang disiapkan, enggak. Jadi cerita pun itu ada dua, konseptual sama non konseptual. Lah, Ais Laksana lebih senang menulis cerita-cerita sing non konseptual. Alasannya apa? Biar produktif. Balik ke pertanyaannya Mbak Mang, biar tidak menunggu ide. Ide ada dimanapun loh. Kita bisa bercerita tentang gedek sing ono mburine Mbak moderator iki. Ya iku kan ono apa iku pring-pring iku iso diceritakno iku sing gawe iku butuh ketelatenan ya apa iku sampai nyirat pring dadekno siji mari ngono dikai ngono-ngono didadekno ngono ya itu bisa ya iku iso didadekno ide ya lah wong iku biyen iku ndek dendam apa mbek pring ya kok iso dadi pring sampai dibeteti koyo ngono dadekno ngono lah hal-hal kayak ngono iku bisa diceritakan, bisa dijadikan sebuah cerita yang menarik jika skill menulisnya ada. Ada pertanyaan lagi, monggo. Kita dikejar waktu. Ini jam berapa, Mbak? Loh, kok gak kerungu? Loh, aduh. Halo? Kopi sih. Ini acaranya sampai jam 11, Mas. Kemudian dilanjutkan dengan acara promosi sama peluncuran buku. Oke. Ayo, lo dong, Jono 10 menit lagi. Izin bertanya. Monggo. Perkenalkan, Mas Fatimah. Loh, apa perkenalan mari kenalan no. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana jika seseorang ingin menulis tapi dia itu nggak suka membaca. Kemudian yang kedua, bentar. Kemudian yang kedua, itu tadi kan rumusnya kan dalam satu kalimat kan maksimal ada 10 kata. Nah, ketika 10 kata itu masih belum memunculkan kayak intinya dari penyampaian kata-kata tersebut bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan itu Mang ya. Bagaimana jika seorang penulis tidak hobi membaca? Ya
yo embo ya gak ero ya. Soalnya rata-rata penulis itu hobi membaca. Lah nek gak yo masalahnya itu di pembendaraan kata. Jadi di bank kata yang dia punya itu minim. Terus pengalaman menghadapi sebuah kalimat yang efektif itu juga minim. Lah hal-hal semacam itu yang perlu dipertanyakan. Emang yakin dengan tidak membaca begitu banyak karya, bisa yakin menghasilkan sebuah karya yang menarik? Itu kan pertanyaan retoriknya. Ketika yakin juga apa-apa. Tapi saya bisa berani jamin kok. Mungkin kasusnya 1 dari 1000 sih, sing iso kayak ngono. Ya mungkin ada nanti teman-teman yang bisa seperti itu. Ya, wae lah, gak apa-apa, jajal aja ngono iku. Kemungkinan iya, impossible is nothing, nek jarene wong. Dadi coba ae. Tapi saranku yo moco ae, aman. Iya, Bu. Bagaimana kenapa kita harus susah-susah mendaki gunung, mencari jalur sing gak diku ekspedisi melalui jalur sing gak iku, sedangkan banyak jalan ya sudah ditemukan ya dan jalan itu akurat. Ya. Kok seandainya nggak ada nggak apa-apa, tapi ya pilihan lah, pilihan. Ya. Terus untuk soal apakah bagaimana jika ketika sebut ya memang sekali lagi saya tegaskan bahwasanya itu bukan apa ya, bukan aturan resmi, maksudnya gak harus sih, gak harus maksimal 10 kata, lebih juga nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah ketika kalian baca lagi, lah ini pentingnya proses edit. Apakah seorang penulis yang baik itu tidak melakukan editing? Melakukan editing. Siapapun. Aku kenal beberapa penulis gede, itu pasti melakukan proses editing. Cuman proses editingnya cepat. Ya. Aku cerita nih, itu ya, proses ngeditku ya. Ketika aku selesai nulis, tak meneng no, tak baca, tak edit lagi. Besoknya tak edit lagi. Jadi paling tidak itu 2 kali edit. Edit tanda baca, edit ejaan. Lah, di sela itu nanti ada editing kalimat, ada editing itu. Nah, anggapnya kalimatnya, oh kok menurutku kurang efektif ya kalimatnya, baru. Jadi ketika memang sudah, anggap aja menulis, sudah mentok di 10 kata kok durung tersampaikan, ya tulis nggak apa-apa. Meneh dibaca lagi, enak gak? Nek encen enak ya jarno, tapi yo gak usah iku yo, gak usah membohongi diri nek gak enak yo ngomong gak enak mau ngambil tulisannya dhewe ae. Ya, mau diwaca-waca dhewe. Dibenakno mumpung durung diwaca wong. Ah, kok iki lho, ya aku. Kayak gini ae. Teralun-alun irama penyesalan. Maksudnya teralun-alun iki apa? Paham gak? Mohon maaf ya, saya sambil merokok. Ini lek gak apa-apa sih merokok ini. Jadi eh, kalimat efektif itu diakui atau tidak itu cenderung lebih enak, memudahkan pembaca. Wes, itu aja lah kaitnya. Kalimat efektif, kalimat simpel itu memudahkan pembaca. Soalnya kita nggak nulis puisi, kita nggak berusaha untuk meringkas mungkin, seringkas mungkin. Meskipun satu kalimat itu kita ringkas menjadi 10 kata, tapi kita tidak punya batasan panjang satu paragraf berapa kalimat kan. Eksperimen lah. Nek gak yakin eksperimen lah, eksperimen. Nulis-nulis dewe. Ya. Nulis-nulis dewe jajal. Ya, itu. Aku tak kalimat yang pendek-pendek, tak kalimat yang panjang-panjang. Engko hasilnya ya apa dibaca. Wes, next. Tidak ada obrolan, tidak ada chat.
Sing tak jawab mang nek kurang berkenan monggo di apa ditanyakan lagi gak apa-apa. Mumpung jono waktu. Jono waktu tak Kak? Oh, jono masih masih banyak. Masih ada 4 menit. Monggo. Baik gak puas. Ya, Bu. Responku mang ngunu-ngunu tok koyane gak puas. Monggo. Oh ya, sama satu lagi. Saya ingin berterus terang, saya tidak berani untuk secara apa ya, secara lugas membahas karya ini detail karena ketika karya ini dibahas secara detail, nanti takutnya teman-teman yang ada di UNIP ini ya, menganggap bahwasanya wow tadi buku, nah, mengurangi kekecewaan. Jadi ya kita kita selebrasi bareng-bareng lah kita ikut. Poin utamanya sekarang ya sama seperti yang disampaikan Pak Fatoni di awal apa pembukaannya bahwasanya eh, mungkin karya ini tidak apa ya tidak kita cari nilai bagusnya tapi typing pointnya milestone-nya sebuah penanda bahwasanya suatu ketika di masa depan entah itu 10 atau 20 tahun yang lalu yang akan datang lah ya ketika menemukan buku iki ya, teman-teman yang ada di UNIM nah, oh iya aku pengen tahu nulis gini ya tak tahu. Soalnya terus terang, saya waktu membaca tulisan saya di tahun 2012, 2013, itu peringisan ya. Kok iso aku nulis kayak gini, Bian? Ya, tadi, ya, itulah. Ya. Tapi itu yang membuat saya menjadi seperti ini. Tadi yo, terima aja. Ya, ya apa maneh, ya. Justru malah aneh, nek gak bertumbuh, nek gak ono perkembangan, nganggep, oh tulisanku kebian cik api, ngono. Yo, aneh. Yuk, yuk, yuk. Silakan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan untuk materi? Dibuka satu lagi sambil menunggu jam 11. Iku loh, teman-teman, monggo diisi absen iku loh, wis digoleki iku loh. Sampai tukang absen sini iku loh. Aku melo absen tak gak iki, Mbak? Halo, halo, halo. Halo guys. Ilu ilu Iya ya, lapo. Ngopi ya? ngopi 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 Pak. Iki lho, wis ngopi. Ayo ayo, takok apa? Monggo. Mas, apakah kalau penulis itu perokok apa tidak? Yang sih. Waduh, waduh, ngono. Aku sing ngerokok. Aku sing ngerokok iki ya. Eh, enggak lah, iki enggak harus lah. Ya. Akeh kok penulis-penulis enggak merokok akeh. Gusmus, Gusmus merokok tak kayak? Eh, Gusmus. Eh, tapi akeh kok, akeh penulis yang nggak merokok. Ya, itu. Banyak penulis yang nggak merokok. Bukan sebuah keharusan. Oh, seorang penulis harus merokok, enggak keharusan. Ya, itu. Kalau itu kali seorang penulis itu harus pemabuk, enggak. Ya, tidak. Seorang penulis itu harus, tidak. Setiap ini, justru profesi itu mengikuti kebiasaan orang nih. Tadi ojo dibalik. Tadi nek anggap aja ya orangnya perokok ya, dia perokok yang menulis, ngono ae ya.
Jadi awalnya jadi perokok, tapi iso nulis. Tadi gue tidak ngarep. Mungkin itu. Wes tak ikut tak pertanyaan nih. Mau pertanyaan nih ngunut tok rek. Iki Mas apa iki jenenge? Aditya. Oke, Mas Aditya. Iya, salam kenal. Kapan-kapan ayo ngopi, nenang Unim. Gas. Ojo-ojo gas. Wis Kak, angel golekane gas, bensin ae pertama. Kalau sebagai Nah, penulis itu, kalau sebagai penulis itu perokok itu buat apa? Sensasi apa gimana? yo yo gak Mas, yo kan hubungane ya iku. Ya, yo kepingin ae ngerokok. Yo apa ya, ya kebiasaan merokok ya merokok gitu aja Pak. Nek kak ganti kebiasaan merokok yo kata di ngono engko sawangane yo aku menulis aku sing biasa gak ngerokok marang langsung rokokan yo jangan lah ya. Nggak keharusan itu bukan sebuah keharusan ya itulah. Mohon maaf Mas, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Baik, saya akan menyimpulkan kesimpulan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu menulis merupakan suatu hal yang tidak mudah. Kemudian gaya-gaya cerita pada masa kini sudah tidak bermodel mendongeng. Kemudian pesan dari Mas Bagus salah satunya yaitu jangan menulis sambil mengedit. Dan yang terakhir catatan ini sebagai penanda di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Saya akhiri acara diskusi pada hari ini dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC atau pembawa acara. Terima kasih kepada Mbak Fatimah Zahra selaku moderator dan pemateri Bapak Bagus Tambutu. Untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu promosi buku yang akan dipamerkan oleh Kakak Devin dan Kakak Uut. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan hasil karya kami, mahasiswa dan mahasiswa Universitas Islam Majapahit, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4 angkatan 2021, yaitu buku dengan judul Akhir dari Tulisan Panjang. Buku tersebut bersampul simpel namun tetap cantik, perpaduan warna biru dan pink bagian bawah dengan gambar sampul seorang wanita yang seolah-olah bersemedi dikelilingi bentuk hati yang dikelilingi pula kupu-kupu yang indah, sehingga memungkinkan banyak dari kalangan perempuan yang membelinya karena sampulnya yang tersedia. Dan meskipun begitu,
Tentunya masih ada saja pembeli dari kalangan laki-laki yang lebih memperhatikan isi buku ketimbang sampulnya. Buku tersebut terdapat 16 judul cerita yang diawali dengan judul kita awali dengan basmalah, kemudian selanjutnya ada judul meretas kenangan, kenangan masa kecil, demam dalam kenangan, keseruan malam, teralun-alun irama penyesalan, mengikuti kata hati, air mata seorang gadis, keberhasilan, wanita hebatku, hari itu, tentang atomic habit, favorit person, seniman, kesuksesan, dan akhir tulisan panjang. Please dong. Dalam buku ini mengungkapkan proses menulisnya, tantangan perasaan terhadap menulis, dengan keunikan masing-masing. Karena buku ini memuat sebuah perjalanan dari proses menulis kita semua. Setiap cerita memiliki hal-hal menarik di dalamnya. Tentunya hal menarik tersebut hanya diketahui oleh pembaca saja. Untuk bahasa dalam isi buku ini menggunakan bahasa sehari-hari, ringan dan tidak terlalu baku, jadi mudah dimengerti, nyaman dibaca, dan menyenangkan. Selain itu, di setiap akhir cerita terselip quotes-quotes yang keren-keren, cocok sekali untuk kamu yang mudah bosan ketika membaca buku terlalu panjang. Buat kalian yang suka foto quotes, buat kalian yang suka foto quotes buku, kemudian dijadikan story, biasanya kan gitu ya. Ya, itu keren banget tentunya. Jadi kalian harus beli. Buku tersebut minim sekali kekurangan, yaitu hanya pada ukuran font yang kecil, namun tetap terlihat begitu jelas untuk dibaca. Manfaat dari buku ini yaitu diantaranya mendorong pembaca untuk lebih semangat lagi dalam menulis, kemudian dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas, kemudian sebagai referensi dalam menulis. Selain itu, dengan membaca buku ini, kalian juga dapat merasakan pengalaman-pengalaman dari penulis, sekaligus dapat membuat kalian ikut bernostalgia. Kami sediakan buku digitalnya di e-book digital. Oh ya, untuk yang saya pegang ini adalah buku fisiknya yang dicetak. Nah, untuk kalian yang ingin order karya kami, tentu boleh banget. Kalian bisa pesan sekarang ya, dengan cara list nama kalian di obrolan Zoom atau chat Zoom dengan. Oh ya, sebelum acara Zoom, beda buku ini, kalian semua pasti udah pada ber-BA. Nah, nanti kalian boleh juga nulis nama sama alamat kalian di BA untuk yang di segera ya. Bisa diorder sekarang di kami. Untuk harganya, karya kami ini seharga 40. 40.000. Sekian promosi buku karya kita semua. Sekian promosi dan peluncuran buku karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk acara selanjutnya, yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa. Yang akan disampaikan
oleh Amalia Rahmatin Nabi. Padanya kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. terima kasih disampaikan. Alhamdulillah acara pada pagi menjelang siang ini sudah bisa terlaksana dengan lancar. Semoga mendapat ilmu yang beragam dan bermanfaat. Langsung saja kami di sini sebagai acara, apabila ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.